Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kembali ya, kita melanjutkan kajian kita pada kitab Safinatun Najah. Kali ini kita pada halaman 5 ya, halaman 5 bawah sendiri di halaman saya. Halaman 5 ya, bawah sendiri. Faslun ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bawah sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul husli sittatun. Jadi hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang terkait dengan perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Artinya mandi besar ini ya, mandi besar, bukan mandi yang sifatnya sunnah atau mandi yang sifatnya mubah. Mandi yang pagi hari itu ya, habis bangun tidur, atau mandi yang sore hari setelah sekolah, setelah bekerja, bukan itu. Ini adalah perkara hal-hal yang mewajibkan tentang mandi besar ya, dalam rangka untuk menghilangkan hadas besar ya. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Mujibatul husli utawi piro-piro perkara kang majibaken waduk adus iku sittatun ana 6. Jadi perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar itu ada 6 ya, ada 6 perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar ya. Yang pertama ilajul hasyafati, yaiku ngelebokno hasyafah fil farji ing dalem farji. Hasyafah itu alat itunya laki-laki ya, alat kelaminnya laki-laki. Farji itu untuk perempuan. Ya, yang pertama ketika ya hubungan suami istri lah ya. Ketika ada hubungan suami istri memasukkan alat kelamin laki-laki ke perempuan, maka itu yang pertama adalah hal yang mewajibkan untuk mandi besar ya. Yang kedua wa khurujul mani lan metune mani. Jadi keluar mani, sperma. Ini untuk laki-laki ya, untuk laki-laki. Ketika seseorang itu keluar mani, baik itu disengaja ataupun tidak, seperti misalkan mimpi itu mandi mimpi basah itu ya. Nah, itu maka mewajibkan untuk mandi besar. Wal haidu lan haid. Nah, ini bagi perempuan. Perempuan ketika haid, selesai haid, suci masanya, maka dia wajib untuk mandi besar ya. Nah, haid itu ada masanya, ada jangka waktunya ya. Jangka waktu yang paling pendek perempuan haid itu hanya 1 hari 1 malam. Misalkan pagi hari tadi keluar darah, ini yang perempuan lebih tahu, keluar darah lewat farji, lewat kemaluannya, itu namanya haid ya. 1 hari 1 malam keluar, nanti tidak keluar lagi ya. Biasanya perempuan lebih tahu, ini terakhir tidak keluar misalkan gitu ya. Terus biasanya ada muncul darah putih. Kalau sudah keluar darah putih, itu biasanya sudah tandanya suci. Nah, paling pendek masa haid perempuan itu hanya 1 hari 1 malam ya. Setelah nanti itu selesai, artinya sudah tidak keluar lagi haidnya, darahnya tadi, maka si perempuan itu wajib untuk mandi besar.
Jadi wajibnya mandi besar itu bukan ketika keluar darahnya, bukan. Tetapi ketika sudah suci. Ya, ketika sudah tidak keluar lagi darah haidnya, maka dia wajib mandi besar. Berapa tadi waktunya paling pendek? 1 hari 1 malam. Paling lama masa seorang perempuan haid itu 15 hari. 15 hari dihitung misalkan mulai tanggal 1, 2 sampai tanggal 15. Terus ditutup biasanya tadi itu ya dengan darah putih. Dilihat sudah keluar darah putih, sudah tidak ada darah lagi haidnya, maka dia wajib mandi besar. Ya, wajib untuk mandi besar. Nah, kalau lebih dari 15 hari kok masih keluar hari ke-16, 17, itu namanya darah istihadhah, bukan darah haid. Nah, ini harus diingat. Kalau sudah melebihi 15 hari masih keluar darah, perempuan wajib mandi besar. Loh, ini masih keluar. Bagaimana? Nah, ketika masih keluar itu sudah bukan darah haid lagi. Dia wajib mandi besar dan kemudian karena itu bukan darah haid, maka dia wajib melaksanakan sholat, wajib melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ketika haid tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, ya. Terus yang keberapa tadi? Yang pertama ilajul hasyafah fil farji, yang kedua khurujul mani, yang ketiga wal haidu. Yang keempat sekarang wan nifasu lan nifas. Ya. Nifas itu keluar darah setelah seseorang melahirkan. Kurang lebih waktunya 40 hari. Ya, 40 hari seseorang setelah melahirkan masih keluar darah, masanya kurang lebih berapa tadi? 40 hari. Setelah selesai dan dianggap suci, ya maka wajib mandi besar. Ya, itu. Kemudian wal wiladatu lan ngelahirno. Nah, perempuan yang melahirkan setelah selesai proses wiladahnya tadi, ya proses bersalinnya, anaknya sudah selesai dari ruang bersalin, dia wajib mandi besar. Nah, setelah itu darah nifas. Ya, setelah itu darah nifasnya keluar. Nah, setelah melahirkan wajib mandi besar. Setelah itu nunggu darah nifasnya selesai. Kurang lebih 40 hari selesai, mandi besar lagi sebagai pertanda bahwa dia sudah suci dari nifas. Kemudian yang keenam wal mautu lan mati. Nah, orang mati itu wajib mandi besar. Ya mandilah, bukan istilahnya mandi besar, mandi. Siapa yang mandikan? Yang orang hidup. Ya tidak mungkin dia mandi sendiri, ya. Kan rata-rata mayit itu kan mandi. Kenapa dia dimandikan? Karena dia harus suci. Karena dia akan disolati. Ya, karena itu maka dia wajib untuk mandi. Ya. Jadi saya ulangi, ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Yang pertama, ilajul hasyafah fil farji, yaitu hubungan suami istri. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani. Yang ketiga, wal haidu, haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, melahirkan. Dan keenam adalah ketika dia mati. Kita lanjutkan ya. Faslun utawi ikilah fasal. Furudul ghusli isnani. Furudul ghusli utawi piro-piro fardune adus. Furudu itu jamak. Jamak dari fardun. Fardun itu wajib artinya. Furudu berarti piro-piro kewajiban, piro-piro fardune, ya. Jadi tidak hanya kalau mufrad fardun itu mufrad 1. Kalau furudun jamak itu lebih dari 2.
Furudul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku isnani ana loro. An-niyatu suwiji iku niat wa ta'mimul badani lan meratane badan bil ma'i kelawan banyu. Nah, ya, fardunya wudu, wajibnya fardunya mandi besar tadi ada dua. Yang pertama niat. Niat diucapkan. Kemarin ya, tempatnya niat itu dalam hati. Di waktu kita membahas tentang wudu, yang disebut niat itu adalah tempatnya ada di dalam hati. At-talaffuz ini ya, mengucapkan nawaitu itu adalah hukumnya sunnah. Ya, kalau di wudu, kapankah kita memulai niat? Yaitu ketika di awal membasuh anggota tubuh pertama kali. Ya, apa anggota tubuh pertama yang dibasuh ketika wudu? Apa itu? Ya, kemarin wajah. Nah, ketika membasuh wajah, maka dia disitulah hatinya niat. Nah, kalau mandi, bagaimana tempatnya niat? Ya, sama, di tempat awal ketika kita menyiram air. Nah, taruhlah sampeyan nyiramnya air pertama itu di badan, pure gitu ya. Maka disitulah tempatnya niat, yaitu awal kita menyiramkan air ke badan, disitulah pertama kali kita niat untuk mandi. Di mana mulainya? Boleh di kaki, boleh di badan, boleh di perut, atau boleh di atas. Itu tempatnya niat. Ya, talafut tadi di awal hukumnya sunnah. Tidak pakai nawa itu tidak apa-apa, tapi sebaiknya kita pakai nawaitul ghusl ya. Nawaitul ghusl ya, niat mandi, talafut. Terus fardunya yang kedua adalah wa ta'mimul badani lan ngeratani badan bil ma'i kelawan banyu. Diratakan dengan air, semuanya harus terkena air. Mulai dari ujung ini kepala yang paling atas sampai dengan ujung kaki. Tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit kita, ke dalam tubuh kita. Nah, ini yang perempuan itu harus hati-hati ketika pakai ini, apa namanya, make up. Ya, ada kan make up itu yang tidak tahu ada apa tidak ya. Make up yang apa namanya, bahannya itu mungkin tidak bisa dihilangkan. Ya. Nah, kemudian kalau terkena air dia tidak bisa masuk ke dalam pori, ke dalam kulit. Nah, itu tidak boleh, tidak sah nanti sholatnya. Ya. Jadi harus benar-benar anggota tubuh itu tidak ada sesuatu yang menghalangi masuknya air menyentuh kulit anggota tubuh kita semuanya, kulit badan kita. Ya, jadi harus merata dari ujung kepala ini sampai dengan ujung kaki, digosok gitu ya. Nah, itu kepala. Jadi fardunya wudu ada fardunya mandi ada dua. Pertama niat, yang kedua harus merata airnya. Tidak boleh ada yang menghalangi masuknya air atau menyentuhnya air ke dalam anggota tubuh kita, ke dalam kulit-kulit kita. Ya. Kalau sampai seperti itu kita terhalang, nah ibadah kita tidak bisa sah, ya, sholat kita, terus puasa juga, nih ya. Karena itu harus dihati-hati, jangan sampai apa namanya, tubuh kita ini kita pakai apa enggak tahu apa ya, ada misalkan ada lapisan kita lapisi biar kulit ini tidak kena sinar matahari, dilapisi. Terus kemudian tidak bisa dilepas, misalkan ya, misalkan itu tidak bisa terkena air. Nah, ketika mandi harus dihilangi dulu, baru mandi itu bisa rata ya. Oke, itu jadi mandi yang mewajibkan tadi ada 6. Kemudian furudul ghusli, fardunya mandi itu ada 2 ya. Kita lanjutkan hari berikutnya.
Semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.